Selamat pagi anak-anak SER. Sebelum kita masuk ke materi kita, PJOK kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak SER, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang aktivitas sekitar lingkungan sekolah. Nah, judul yang pertama ini adalah jalan-jalan di sekitar sekolah, ya. Sekolah ini adalah tempat untuk namanya belajar, bermain dengan teman-teman juga, dan juga berolahraga. Nah, hampir separuh untuk kegiatan kita dilakukan di sekolah ya anak-anak ya. Sehingga sekolah sering disebut sebagai lingkungan kedua atau rumah kedua setelah rumah kita ya anak-anak ya. Nah, di sini ya dapat kamu perhatikan ada beberapa tempat yang dikunjungi di lingkungan sekolah. Yang pertama ada ruang kelas, ada halaman ataupun lapangan sekolah, ada perpustakaan, ada lahan parkir sekolah ya Nasir ya, ada laboratorium, ada kantin, dan juga ada kamar mandi, ruang kesehatan ataupun ruang UKS, kebun sekolah ya, dan tempat ibadah. Nah, untuk saat ini yang dapat kita jumpai di sekolah kita di SD plus D yaitu ada ruang kelas ya, itu udah pasti, halaman sekolah ataupun lapangan sekolah ya, ada tempat perpustakaan, ada lahan parkir ya, ada kantin, ada kamar mandi, ada ruang kesehatan ataupun ruang UKS. Terus juga ada kebun sekolah ya Nansar ya. Ada juga tempat apa lagi kira-kira Nansar ketahui. Nah, hanya itu saja ya Nansar ya. Untuk tempat ibadah kita belum ada. Nah, selanjutnya tempat yang akan dikunjungi di luar bangunan sekolah. Nah, dapat kamu perhatikan di sebelah kanan bangunan sekolah. Apa yang dapat kamu lihat di sebelah kanan bangunan sekolah kita? Ataupun di sebelah kiri bangunan sekolah kita, di depan bangunan sekolah kita, di belakang bangunan sekolah kita. Apa yang dapat kamu perhatikan di luar bangunan sekolah kita? Nah, di lingkungan sekolah kita ini, ya anak-anak ya, banyak sekali tumbuh pepohonan ya, ada bermacam-macam tumbuhan yang dapat kita lihat ya. Di sini sekolah kita adalah sekolah yang asri ya, banyak ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan pohon-pepohonan. Baik. Nah, kita akan masuk bagaimana tempat bermain yang aman. Nah, selain tempat belajar ya, sekolah juga merupakan tempat bermain bersama dengan teman-teman kamu. Bermain boleh saja, tetapi ketika belajar di kelas, kita tidak boleh bermain-main. Bermain-mainlah pada tempat dan waktu yang dapat kita pakai untuk bermain. Contoh pada waktu istirahat. Nah, pada waktu istirahat ini kamu lakukanlah. Kamu manfaatkan untuk bermain dengan teman-teman kamu. Nah, supaya bermain lebih menyenangkan dan leluasa, kita harus mencari tempat bermain yang aman dan tidak mengganggu orang lain atau mengganggu bapak ibu guru kamu. Contoh yang pertama, nah, ruang kelas. Ruang kelas ini boleh tidak kita bermain-main di dalamnya? Tentu tidak boleh kan, karena ruang kelas ini sebagai tempat untuk belajar. Dan juga ya, pada saat waktu proses belajar mengajar itu kita tidak boleh bermain-main ya, karena akan mengganggu konsentrasi teman-teman kita yang lainnya dan juga bapak ibu guru kamu ya.
Selanjutnya, ruang kepala sekolah dan ruang guru. Nah, ini kita tidak boleh ya, Nasar ya, bermain-main dekat ruang kepala sekolah dan ruang majelis guru itu tidak boleh karena akan mengganggu pekerjaan ibu bapak guru kamu, ya. Selanjutnya, nah, ini adalah salah satu tempat yang baik untuk bermain adalah di lapangan sekolah ataupun di halaman sekolah. Di sana kamu bisa melakukan banyak aktivitas dengan leluasa. Lapangan yang baik juga yaitu lapangan yang ditumbuhi oleh rumput. Karena apa? Karena tidak akan berdebu dan juga apabila kamu terjatuh ada yang dapat menahan benturan terhadap tubuh kamu, ya. Selanjutnya, ada tempat bermain yang berbahaya yang tidak perlu anak-anak lakukan di sana ataupun bermain-main di sana. Yang pertama ini adalah jalan raya. Jalan raya ini merupakan milik umum ya anak-anak ya. Siapa saja boleh menggunakannya. Seandainya jika kamu bermain jalan raya, maka akan kamu mengganggu pengguna jalan, ya, apalagi kendaraan-kendaraan sepeda motor ataupun kendaraan-kendaraan umum, kendaraan pribadi juga ya. Selain itu juga jalan raya juga ramai, cenderung terjadinya kecelakaan. Nah, maka dari itu jalan raya tidak sebagai tempat bermain yang aman ya Nasar ya, karena sangat berbahaya sekali buat kamu. Selanjutnya yang kedua, di dapur. Nah, dapur ini adalah ruang untuk tempat untuk melakukan masak memasak yang dilakukan oleh orang tua kamu ataupun kakak kamu. Di dapur itu ya Nansarya banyak sekali peralatan-peralatan rumah tangga, peralatan-peralatan yang sangat berbahaya. Contoh, di situ pasti ada gas ya, ada pisau, ada piring-piring yang akan pecah yang dapat berakibat berbahaya bagi kamu ya. Oleh karena itu sebaiknya kita tidak bermain di dapur. Selanjutnya ada pinggir sungai, selokan, dan tebing. Nah, ini adalah salah satu tempat yang sangat berbahaya buat anak-anak ya, contoh seperti di pinggir sungai. Pada saat kamu bermain, ya, apabila kamu terjatuh, terus teman kamu tidak bisa berenang, kamu terjatuh, terus tenggelam, ya, itu sangat berbahaya kalau bermain di pinggir sungai. Walaupun anak-anak bisa berenang, bermain-main di pinggir sungai itu juga cukup berbahaya anak ya, karena di sungai itu kita tidak tahu apa yang berada di dalamnya. Mana tahu ya ada buayanya, ada ular, ya, itu kita tidak tahu di pinggir sungai itu apa yang ada di dalamnya, ya. Dan itu sangat berbahaya apalagi di pinggir selokan, apalagi di pinggir tebing. Di tebing itu sangat berbahaya Nasar ya apabila anak Nasar terjatuh, ya. Nah, dari sini ini adalah tempat-tempat seperti ini nih bukan tempat kamu yang aman untuk bermain ya Nasar ya. Perlu kamu perhatikan tempat-tempat yang mungkin tidak baik kamu lakukan di situ. Contoh yang sudah saya katakan, tempat yang bermain-main itu contoh di lapangan-lapangan sekolah, di halaman sekolah, ataupun di halaman-halaman mana? Di halaman-halaman lapangan yang ada di sekitar lingkungan rumah kamu ya. Pasti kamu memiliki namanya halaman rumah ya kan. Nah, kamu bisa melakukannya di halaman rumah kamu ya, di depan rumah ataupun di samping rumah apabila di sekitar rumah kamu itu halamannya sangat luas ya. Dan juga saya katakan tadi, lapangan ataupun halaman yang baik itu halaman yang ditumbuhi oleh
oleh rumput. Itu sangat baik dan bagus ya Nasr ya. Kamu dapat terhindar dari namanya debu dan juga pada saat kamu jatuh ada yang menahan benturan terhadap tubuh kamu. Baik, sekian materi kita pada hari ini ya Nasr ya. Kita sudah mempelajari bagaimana lingkungan sekitar sekolah kita, tempat yang akan kita kunjungi, tempat yang akan kita kunjungi di luar bangunan sekolah, tempat bermain yang aman, tempat bermain yang berbahaya juga. Kita sudah mempelajarinya. Ya, Anansar ya. Baik, rangkumannya untuk aktivitas di luar sekolah bertujuan agar siswa-siswi tidak mudah jenuh, ya Anansar ya. Dan kedua, lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua dari setelah lingkungan rumah kamu. Dan yang ketiga itu lingkungan yang sehat dan nyaman untuk bermain yang tidak ada batu ataupun asap. Contoh di jalan raya tadi ya Nasir ya, itu tidak baik. Nah, untuk tempat yang harus dihindari juga dapat kita pelajari tadi ada jalan raya, ada dekat lingkungan industri ataupun pabrik, ada di pinggir kali, sungai atau selokan, ada di dapur, ada di tebing terjal, ya. Nah, untuk keselamatan juga adalah tanggung jawab kita bersama dan perhatikan keselamatan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Sekian materi kita pada hari ini ya Anak Nasar ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Anak Nasar. Tetap selalu jaga kesehatan kamu ya. Tuhan memberkati.